Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Lingkungan Terhadap Minat Belajar. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama Muhammad Nur Hidayat sebagai pembicara pertama, kemudian Keiza sebagai pembicara kedua, Novitalia sebagai pembicara ketiga, dan saya sendiri Esa Febriarianda sebagai pembicara keempat dan moderator. Untuk cuplikan berikutnya saya serahkan kepada pembicara pertama. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang penelitian kami adalah untuk mengkaji pengaruh lingkungan terhadap minat belajar. Selanjutnya, sebelumnya apa itu minat belajar? Minat belajar adalah dorongan atau pengaruh, dorongan atau ketertarikan seorang dalam memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman baru melalui proses pembelajaran. Lalu, mengapa lingkungan belajar mempengaruhi minat belajar? Lingkungan belajar sendiri terdiri dari mencakup berbagai aspek yang ada di sekitar, seperti ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan suasana lingkungan sosial yang harmonis dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dan di mana lingkungan belajar yang positif dapat membuat seseorang memiliki minat belajar yang tinggi dan memperoleh kesuksesan. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah dampak lingkungan belajar terhadap minat belajar, faktor lingkungan yang paling signifikan dalam mempengaruhi minat belajar, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk meningkatkan minat belajar. Tujuan dari penelitian kami adalah menganalisis dampak lingkungan belajar terhadap minat belajar, mengidentifikasi faktor lingkungan yang paling berpengaruh dalam bentuk minat belajar, dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung minat belajar. Manfaat dari penelitian kami adalah untuk menyadarkan semua orang bahwa suatu kesuksesan dapat diperoleh dari lingkungan belajar yang positif, di mana lingkungan belajar yang positif akan memudahkan seorang memperoleh kesuksesan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama, dan untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya pembicara kedua. Sebelumnya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan bab 2, yaitu kajian pustaka. Selanjutnya, lingkungan yang positif akan mempengaruhi minat belajar mahasiswa lebih baik lagi. Begitu sebaliknya, lingkungan yang kurang baik atau kurang mendukung akan menurunkan minat belajar mahasiswa. Faktor-faktor psikologis juga seperti perasaan aman, perasaan nyaman, kondisi mentalnya, ini akan mempengaruhi bagaimana mahasiswa itu sendiri merespon lingkungan belajarnya. Poin saya yang pertama di sini adalah minat belajar. Kurang lebih sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Minat belajar adalah keinginan atau kemauan yang muncul dalam diri seorang individu untuk melakukan proses pembelajaran. Menurut Sadir Mana ayat 2011 dijelaskan di salah satu bukunya, minat belajar itu merupakan kondisi mental yang membuat siswa secara sukarela memilih aktivitas belajar tertentu serta melibatkan perasaan senang dan ketertarikan dalam pelaksanaan aktivitas belajar. Kemudian poin yang saya kedua di sini adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan belajar yang baik akan menjadi salah satu faktor utama bagaimana mahasiswa merespon minat belajarnya. Jika lingkungan belajar yang mendukung, secara otomatis mahasiswa juga akan membuat minat belajarnya ini lebih tinggi. Hamzah Behuno di tahun 2010 menjelaskan tentang lingkungan belajar bahwa lingkungan belajar yang baik itu mencakup fasilitas yang memadai, suasana yang mendukung, dan interaksi yang harmonis antara dosen dan mahasiswa. Masuk ke lingkungan fisik ini terbagi, contoh lingkungan fisik ini adalah kondisi kelas, bagaimana fasilitas belajarnya, fasilitas pendidikannya, suhu ruangan. Jika kondisi fisiknya baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, akan mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Saya kira itu kita sebagai mahasiswa bisa merasakan sendiri hal ini.
Jika lingkungan fisiknya baik, maka kita akan lebih semangat untuk lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Dijelaskan lagi oleh salah satu ahli, yaitu Jamara tahun 2010, lingkungan fisik yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi pelajaran. Kemudian untuk lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini menurut Slamet tahun 2013 merupakan hubungan interpersonal yang baik antara mahasiswa dengan dosen dan teman-temannya dan dapat menciptakan suasana belajar yang positif. Saya pikir lingkungan belajar dan minat belajar memiliki korelasi yang baik. Jadi kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia ada yang namanya hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat. Ini akan mempengaruhi bagaimana mahasiswa dalam lingkungan belajar apakah lingkungan belajar baik, apakah lingkungan belajar kurang baik, itu akan mempengaruhi kita dalam ketertarikan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja sekian dari saya terkait bab 2 kajian pustaka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga, dan selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, pembicara ketiga. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bab 3 yaitu analisis. Ada tiga faktor dalam dampak lingkungan belajar terhadap mahasiswa. Yang pertama adalah dampak lingkungan belajar terhadap minat belajar mahasiswa, di mana prestasi akademik yang gemilang menjadi tujuan utama bagi setiap mahasiswa. Jadi dalam menempuh pendidikan, minat belajar sebagai dorongan internal berperan sangat signifikan dalam mencapai prestasi. Namun minat belajar tidak pernah berdiri sendiri, tetapi ada berbagai faktor, yaitu faktor internal maupun eksternal. Salah satunya adalah lingkungan belajar. Yang kedua adalah faktor-faktor lingkungan yang paling signifikan dalam mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas lingkungan belajar yang disediakan, maka semakin tinggi pula motivasi mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan akademik. Lingkungan fisik yang nyaman dan mendukung dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas mahasiswa. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa. Lingkungan belajar yang kondusif seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan interaksi yang harmonis antara mahasiswa dan dosen mempunyai peran krusial dalam menciptakan minat belajar yang positif untuk mahasiswa. Sekian dari bab 3, saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga, dan bab 4 akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Penutup ini berisi dari 2, yang ada kesimpulan dan saran, yang mana masing-masingnya memiliki 2 poin. Yang pertama, kesimpulan. Lingkungan belajar memiliki peran penting untuk mempengaruhi minat belajar. Dalam artian lingkungan yang mendukung, lingkungan yang nyaman dan aman bagi mahasiswa akan berdampak positif pada prestasi akademik mereka. Kemudian ruang kelas yang nyaman, fasilitas yang lengkap, serta interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa akan membuat komunikasi yang lancar sehingga mereka bisa saling berbagi pengalaman atau berbagi ilmu dalam forum belajar ataupun dalam kelas yang akan mendukung untuk mereka meraih prestasi yang bagus. Kemudian untuk saran, yang pertama adalah melakukan studi langsung untuk melihat bagaimana faktor-faktor lingkungan belajar mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Dalam artian kita bisa melihat langsung bagaimana proses terjadinya minat belajar tersebut dan faktor-faktor di lingkungan yang mempengaruhi mahasiswa tertarik atau tidaknya terhadap minat belajar. Kemudian yang kedua, merancang program untuk meningkatkan aspek-aspek tertentu di lingkungan belajar dan melihat hasilnya. Kita bisa membuat suatu program belajar atau suatu program untuk mahasiswa berkolaborasi dalam suatu lingkungan dan kita melihat hasilnya sebagai data, apakah minat belajar mahasiswa tersebut meningkat atau menurun. Selanjutnya, nah untuk daftar pustaka sendiri mungkin ini yang bisa kami uraikan.
dari sumber-sumber yang telah kami ambil dan kami saring. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.